guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Albaya. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam A1 semester 5 NIM 2016-31. Langsung saja tanpa memperpanjang waktu, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian sosiologi pendidikan. Nah, perlu teman-teman ketahui, sosiologi pendidikan merupakan suatu studi yang mempelajari tentang perkembangan kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial dapat terpengaruh oleh cara pendidikan yang pernah atau sedang dijalankan. Jadi dapat kita simpulkan, sosiologi pendidikan ini adalah kehidupan masyarakat yang berkembang dan terpengaruh oleh cara pendidikan yang sedang dijalani. Kemudian ada pengertian dari pendidikan. Pendidikan itu sendiri merupakan hal yang diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam pengembangan ini, pendidikan berguna untuk memberi penilaian logika, etika, serta estetika yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Kemudian dari Abu Ahmadi menjelaskan bahwa sosiologi pendidikan adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses belajar dan juga mempelajari antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, berarti Abu Ahmadi ini menyimpulkan bahwa sosiologi pendidikan ini bukan hanya mempelajari tentang proses belajar, tapi juga mempelajari antara orang yang satu dengan orang yang lain atau orang yang sedang berkaitan. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu fungsi dari sosiologi pendidikan. Fungsi pendidikan dituntut melakukan 3 fungsi pokok. Berikut ini ada 3 fungsi pokok sosiologi pendidikan menurut dari buku Fungsi Sosiologi pada tahun 2012. Adapun fungsi yang pertama di sini yaitu fungsi eksplanasis, yaitu dalam menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Kemudian yang kedua, fungsi prediksi adalah meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Kemudian fungsi utilisasi, yaitu menangani permasalahan-permasalahan yang dialami dalam kehidupan masyarakat, seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya yang memerlukan dukungan pendidikan, dan masalah penyelenggaraan pendidikannya sendiri. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tujuan sosiologi pendidikan. Nah, teman-teman perlu ketahui, sosiologi pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsinya selaku ilmu pengetahuan atau pemahaman dari eksplanasi, prediksi, dan utilisasi melalui pengkajian tentang keterkaitannya fenomena-fenomena sosial dan pendidikan dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Kemudian masuk ke poin yang selanjutnya, ciri-ciri sosiologi pendidikan. Ciri-ciri dari sosiologi pendidikan ini sebagaimana dikutip dari e-modul Sosiologi kelas 10 Kemendikbud pada tahun 2019 menyebut setidaknya sosiologi ini memiliki 4 ciri. Yang pertama itu ada empiris, kedua teoritis, ketiga kumulatif, dan yang keempat non-etis. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ciri-ciri yang pertama adalah empiris. Empiris sendiri adalah ciri utama sosiologi sebagai ilmu, sebab empiris bersumber dan diciptakan dari kenyataan
yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kesimpulannya di ciri-ciri empiris ini adalah ciri-ciri yang bersumber diciptakan dari kenyataan atau fakta, teman-teman. Dan ini dijadikan sebagai ilmu. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua atau ciri-ciri yang kedua, yaitu teoritis. Nah, teoritis sendiri adalah peningkatan fase penciptaan yang menjadi salah satu bentuk budaya yang disimpan dalam waktu lama dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Nah, dapat juga kita simpulkan bahwa teoritis ini merupakan ciri-ciri yang merupakan peningkatan fase yang menjadi salah satu budaya, kemudian disimpan dalam waktu lama dan diwariskan kepada generasi muda seperti generasi muda pada zaman sekarang. Kemudian masuk ke ciri yang ketiga, yaitu adalah kumulatif. Nah, kumulatif ini adalah sebagai akibat dari penciptaan yang terus-menerus sebagai konsekuensi dari terjadinya perubahan di masyarakat yang membuat teori-teori itu akan berkumulasi mengarah kepada teori yang lebih baik. Nah, dapat disimpulkan bahwa kumulatif ini adalah akibat penciptaan terus-menerus sebagai konsekuensi dan dari terjadinya perubahan di masyarakat, kemudian akan berkumulasi mengarah kepada teori yang lebih baik. Nah, adapun di sini yang terakhir yaitu non-etis. Ciri-ciri non-etis ini adalah karena teori ini menceritakan apa adanya tentang masyarakat beserta individu-individu di dalamnya, tidak menilai apakah ini baik dan apakah ini buruk. Nah, dapat kita ketahui bersama di sini menjelaskan teori non-etis ini adalah teori yang menjelaskan tentang masyarakatnya dan juga menjelaskan individu-individunya di dalamnya, tidak menilai apakah ini baik ataukah ini buruk. Jadi di sini tuh contohnya masyarakat ini baik, apakah masyarakat ini buruk, tidak dinilai. Dan sudah dijelaskan juga karena di teori ini tidak menilai apakah hal ini baik ataukah hal ini buruk, maka inilah teori atau ciri-ciri dari non-etis ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi sosiologi pendidikan ini. Sebelum itu, saya akan menarik sebuah kesimpulan yang mana berarti sosiologi pendidikan ini merupakan suatu studi yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial yang dapat terpengaruh oleh cara pendidikan atau yang saat sedang dijalankan. Kemudian sosiologi pendidikan ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama fungsi eksplanasis, yang kedua prediksi, dan yang ketiga yaitu fungsi utilisasi. Adapun di sini sosiologi pendidikan ini memiliki 4 ciri. Yang pertama empiris, kedua teoritis, ketiga kumulatif, dan yang keempat non-etis. Selain itu juga memiliki tujuan, yang mana tujuannya adalah mengembangkan fungsi-fungsinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf, kesalahan itu hanya dari saya dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya harap pembelajaran yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga bermanfaat bagi semuanya di jenjang pendidikan. Baiklah, saya undur diri, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.